dan neurovaskularisasi. Nah, untuk segitu mirip udah. Oke, lanjut. Trombonnya neurovaskularisasi. Pertama, regio inguinalis. Siapa yang bisa menyebutkan ligamentum inguinal itu dari mana ke mana? Ya? Betul. Ya. Jadi ligamentum inguinal dia dari sias ke tuberculum pubicum. Yang mana ligamentum inguinal itu mengalami perluasan di beberapa tempat. Pertama di ramus superior dari os pubis, yaitu menjadi ligamentum ya, benar. Kemudian di pecten pubis dia juga mengalami perluasan, yaitu menjadi ligamentum Cooper, benar. Habis itu kita ke kanalis inguinalis. Nah, kanalis inguinalis ini dia kan namanya aja kanalis, berarti dia merupakan suatu saluran atau terowongan yang pasti akan dilalui oleh beberapa struktur. Untuk pria dan juga wanita pasti ada bedanya, tapi nafasnya sama, yaitu nafas ilioinguinalis dan nafas genitofemoralis. Nah, bedanya kalau misalkan di laki-laki itu dia ada funiculus spermaticus, kalau di perempuan ada ligamentum rotundum atau ligamentum teres piteri. Nah, sebenarnya kanalis inguinalis ini dia itu berperan penting dalam embrionisasi laki-laki, karena kan di laki-laki kan dia ada testis kan. Nah, testis itu sebenarnya dari lahir nggak langsung di pelvic, tapi dia di abdomen dulu, baru lama-kelamaan dia turun sampai ke pelvis. Kenapa? Karena kan testis itu kan fungsinya untuk produksi sperma kan. Nah, untuk memproduksi sperma itu dia tuh nggak bisa dalam suhu yang tinggi. Padahal kalau misalkan di perut pasti suhunya tinggi, makanya dia perlu diturunkan sampai ke pelvis lewat si kanalis inguinalis ini. Berikutnya ada trigonum Hasselbalch. Trigonum Hasselbalch ini dia itu merupakan salah satu locus minoris resistan yang ada di tubuh kita. Locus minoris resistan itu apa? Dia merupakan suatu struktur di tubuh kita yang sangat rentan terhadap robekan atau kerusakan. Jadi dia itu mudah untuk mengalami herniasi. Contoh lain itu jadi nanti di diafragma kita, dia juga bisa mengalami herniasi. Nah, kalau trigonum Hasselbalch ini kan dia lokasinya di superior dari ligamentum inguinal kan. Sebenarnya ada trigonum lain, jadi di sini trigonum femorale. Tapi bedanya kalau misalkan trigonum femorale itu dia lokasinya di inferior dari ligamentum inguinal. Habis itu kita ke neurovaskularisasi. Pasti kan nggak paham kan, foregut, midgut sama hindgut batasnya mana? Kalau midgut dan hindgut batasnya di bukan ya kontramusum. Kalau 2/3 yang proksimal berarti maksudnya ke midgut, kalau 1/3 distal dari kontramusum maksudnya ke yang hindgut. Nah, kalau udah paham yang tadi pasti akan lebih mudah buat yang vaskularisasinya. Kalau misalkan yang foregut dia oleh truncus coeliacus, yang midgut itu oleh arteri mesenterica superior, yang hindgut oleh yang inferior. Penanya cuma mesenterica superior sama inferior. Nah, kemudian ini untuk inervasinya dibagi jadi dua, yang simpatis sama yang parasimpatis. Kalau yang simpatis dia dibagi jadi tiga, yang foregut, midgut sama hindgut itu dia beda-beda. Kalau yang foregut itu nafas manicus yang mayor, midgut yang minor, kalau hindgut udah nafas splangolumbalis karena dia lebih ke bawah kan. Habis itu kalau yang parasimpatis dia cuma dua, foregut, midgut sama hindgut. Kalau foregut midgutnya itu nafas vagus, kalau misalkan hindgutnya itu oleh nafas paniki petri. Habis itu untuk vaskularisasi dari dinding abdomen dia itu sebenarnya dibagi jadi tiga, yang bagian atas, bagian tengah sama bagian bawah. Nah, dari atas, tengah, bawah itu nanti dibagi lagi jadi dua, yang bagian superficialis sama bagian profundanya. Contohnya ini arteri thoracica interna, dia itu akan ke bagian luar sama bagian dalam. Bagian luar superficialisnya dia menjadi arteri musculovenica, bagian dalam dia profundus ke arteri thoracica superior. Kemudian ada aorta. Aorta kita kan ada dua, aorta thoracalis sama aorta abdominalis. Bedainnya itu tergantung dengan diafragma. Kalau misalkan dia itu lokasi aortanya di atas diafragma, dia maksudnya aorta yang thoracalis. Kalau misalkan dia di bawah diafragma, baru aorta yang abdominalis. Nah, kalau misalkan organ digestif kita kan pasti dia udah di bawah diafragma dong. Berarti dia maksudnya aorta yang abdominalis. Nah, untuk aorta abdominalis ini dia juga dibagi jadi yang superficialis dan juga yang profunda. Yang superficialis dia itu ada arteri intercostalis 10 sama 11 dan juga arteri subcostal. Kenapa kok cuma 10 11? Kostik kita ada berapa? 12. Nah, intercostal berarti kan dia di antara koste kan. Karena kita cuma ada 12,
interkostal 10 itu di antara koste 10 dan 11. Interkostal 11 di antara koste 11 dan 12. Makanya namanya subkosta atau di bawah kosta 12. Karena bawahnya udah nggak ada kosta lagi. Kemudian di bagian inferiornya dia juga dibagi dua, yang superficialis dan juga yang profundus. Yang superficialis arteri femoralis, yang profundus arteri iliaca externa. Yang arteri femoralis dia dibagi lagi jadi yang medial dan juga yang lateral. Yang medial itu adalah arteri epigastrica superficialis, yang lateral arteri circumflexa superficialis. Kemudian kalau misalkan yang profunda ada arteri iliaca externa, dibagi lagi jadi dua, ada arteri epigastrica inferior sama arteri circumflexa tapi yang profunda. Nah, arteri epigastrica sebenarnya inferior dan superior itu dia bakal bergabung atau bakal beranastomosis. Habis itu untuk limfa sama venanya. Kalau limfanya itu sebenarnya cukup simple, yaitu batasnya ke umbilikus. Kalau misalkan dia di atas umbilikus, dia ada nodus lymphaticus axillaris sama nodus lymphaticus parasternalis. Kalau nodus lymphaticus axillaris berarti dia ada di media. Kalau nodus lymphaticus parasternalis berarti dia ada di samping-samping dari sternum. Kemudian kalau misalkan yang di bawah umbilikus itu ada nodus lymphaticus yang inguinalis superficialis. Habis itu ada drainase venanya. Drainase venanya itu adalah plexus venosus subcutaneus superficialis. Plexusnya ini dia juga dibagi jadi dua, ada yang bagian atas sama bawah. Kalau yang atas dia itu bakal berdrainasenya ke vena cava yang superior, yang bawah bakal berdrainase ke vena cava yang inferior. Nah, yang superior dia juga dibagi jadi dua, yang medial sama yang lateral. Yang medial ada vena thoracica interna, yang lateral vena thoracica lateral. Dia bakal bersatu ke vena cava superior. Kalau yang bagian inferior dia dari vena epigastrik, yaitu vena epigastrica inferior sama vena epigastrica superior, dia akan ke vena femoralis. Dari vena femoralis ini dia ke vena iliaca externa, yang ini. Kemudian ke vena iliaca communis, kemudian ke vena cava inferior. Tapi apa yang terjadi kalau misalkan dia tiba-tiba mengalami sumbatan di sini? Kalau misalkan ada sumbatan di vena cava inferior kan jadinya yang bagian bawahnya nggak bisa terdrainase kan, padahal harus terdrainase untuk masuk ke jantung. Jadi dia itu akan mencari cara untuk bisa lewat yang vena cava superiornya. Caranya dari vena femoralis, harusnya kan dia ke vena iliaca externa kan, tapi dia nggak akan lewat situ, dia akan ke vena epigastrik. Dari vena epigastrik dia akan ke anastomosisnya, yaitu vena thoracoepigastrik. Dari vena thoracoepigastrik dia akan ke vena axillaris, terus masuknya ke vena cava superior. Habis itu inervasinya, kalau inervasinya dia ada dari cabang nervus spinalis T7 sampai L1. Ada yang T7 sampai T11 namanya nervus thoracoabdominal. Kemudian ada yang subcostalis di nervus subcostalis di T12. Kemudian ada nervus iliohipogastrik sama nervus ilioinguinal di L1. Kemudian ada gambarnya. Kayak gini aja lah. Jadi untuk berikutnya ada dermatom. Dermatom ini ada hubungannya dengan yang inervasi tadi, yaitu dermatom ini itu adalah bagian permukaan kulit yang memiliki yang dipersarafi oleh cabang segmen nervus spinalis yang sama. Gitu. Misalkan ini sebenarnya seringnya keluar di usia blok sih kayaknya, tapi ini sebenarnya jadi keluar sih. Yang bisa itu paling ini udah sering, paling sering juga nih. Pertama T4 dia di papilla mame, T10 di umbilikus, kemudian L1 di inguinal. Misalkan pertanyaannya kayak gini, ada pasien mengalami herpes zoster di papilla mame, dermatom yang terkena adalah T4. Nah, untuk dermatom tadi juga berhubungan dengan ripcord pain atau nyeri alih. Jadi nyeri alih ini adalah nyeri yang dirasakan ketika organ yang bermasalah itu jauh dari lokasi nyerinya. Misalkan pasiennya itu datang nyeri punggung, tapi setelah dianalisis ternyata pasiennya itu cuma GERD. Berarti kan harusnya di lambung dong, di bagian depan, harusnya nyeri perut, tapi malah nyeri punggung. Karena dermatomnya tadi, dermatom kan dia dari depan ke belakang kan, makanya bisa ngerasain sampai belakang. Tuh. Ini buat artinya, kalau hepar dia tadi foregut, midgut atau hinggat? Foregut. Jadi dia oleh truncus coeliacus. Dari truncus coeliacus dia ke arteri hepatica communis, ke arteri hepatica propria, kemudian menjadi arteri hepatica dexter dan sinister. Kemudian dia masuk ke heparnya menjadi arteri interlobaris dan intralobaris. Kalau interlobaris berarti di antara lobus hepar. Intralobaris berarti sudah di dalam lobus heparnya. Habis itu ada vaskularisasi fungsionalnya, ada vena porta hepatis. Nah, vena porta jadi sebenarnya
semacam checkpoint untuk semua organ digestif. Kenapa? Karena kan organ digestif itu kan isi dari darahnya kan pasti tentang semua yang kita makan kan, semua yang kita konsumsi. Jadi kalau misalnya kita mengkonsumsi toksik yang kita nggak sadari, itu tuh akan detoksifikasi oleh si hepar. Makanya dia harus ke hepar dulu, baru ke vena cava inferior dan menuju ke jantung. Ini contohnya vena-vena yang akan mengarah ke vena porta. Jadi misalkan vena lienalis dia ke vena porta dulu, baru ke hepar, baru nanti ke vena cava inferior. Ini nanti dulu kita ke intervalis dan juga limpatik dari hepar. Dia karena dia forgot, berarti dia hepar vagus manicus hepar. Nya kemudian kalau misalkan vesika velea, dia kan sesuai nama organ aja, berarti arteri sistika, vena sistika. Inervasinya berarti vagus manicus mayor karena dia masih ke organ. Ini tadi ada trigonum kalot atau trigonum cholecysto hepaticum. Dia itu dibatasnya ada 3. Karena namanya trigonum berarti dia ada 3 batas atau 3 sisi kan. Yaitu ada trigonum, ada ductus hepaticus communis, ada ductus cysticus sama tepi bawah lobus hepar. Vesika velea tadi kan divaskularisasi oleh arteri sistika kan. Dia merupakan cabang dari arteri hepatica propria. Pankreas, kalau pankreas dia sesuai sama organnya aja kan, dia pankreas dan dia juga dekat dengan duodenum. Berarti arteri pancreatico duodenalis superior dan inferior, dan juga ada ramus pancreatiki arteri lienalis. Ramus itu artinya adalah percabangan. Jadi ramus pancreatiki arteri lienalis itu artinya adalah cabang dari arteri lienalis yang menuju ke pankreas. Venanya tadi dia masuk ke sistem porta, maksudnya masih sama. Kemudian kita ke lien. Lien ini juga sama, arteri vena lienalis, elevasinya pun sama. Oke, udah kita ke yang tadi. Ini tuh namanya aja kan anastomosis portosistemik. Berarti anastomosis itu kan percabangan, porto, sistem porta, dan juga sistemik. Nah, ini bagi 3, ada yang bagian gastroesophageal, bagian umbilikus, sama bagian anorektal. Di setiap regio itu ada vena portalnya sama vena sistemiknya. Jadi vena sistemiknya ini itu merupakan vena yang sebenarnya itu dibuat untuk menahan tekanan yang tinggi. Karena yang tekanan yang tinggi harusnya ke vena portal. Dan kalau misalkan vena sistemik itu digunakan, yaitu cuma sebagai kompensasi dari vena portal. Jadi namanya aja kompensasi. Jadi dia nggak seharusnya digunakan dalam jangka waktu yang lama. Kalau misalkan dia digunakan dalam jangka waktu yang lama, dia bisa mengalami kerusakan atau pecah. Contohnya yang di sini pecah jadi varises esophagus. Kalau di sini jadi kaput, bisa di sini jadi hemoroid. Misalkan di gastroesophageal, vena gastrica sinistra. Nih, sistemiknya vena higos. Kelihatan kan? Ini nggak lebih tebal, ini lebih tipis-tipis gitu. Di bagian anorektal, dia harusnya di sini, anorektal superior, tapi dia malah lewat sini. Vena rectalis media dan inferior, bisa mengalami hemoroid. Kalau dia yang di umbilikus ada vena para umbilicalis, malah jadi vena yang kecil-kecil ini. Selesai.